Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini akan melanjutkan materi-materi yang sebelumnya. Nah, untuk sekarang, untuk mengingatkan kembali bahwa video ini untuk memenuhi tugas kuliah atau tugas kelompok kami di mata kuliah Sistem Data Terdistribusi kelas B dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Yuliadi M.Com. Nah, materi yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu mengenai reliabilitas DBMS terdistribusi. Oke. Untuk nama kelompok, saya ulangi, untuk nama kelompoknya saya Ana Mardiana, kemudian ada teman saya Akbar Al-Ghifari, selanjutnya ada Andri Nur Insan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di pendahuluan ini DBMS mengatur, menyimpan, dan memproses. Maksud saya DBMS mengatur penyimpanan dan pemrosesan dari data yang terkait secara logis melalui sistem komputer yang saling berhubungan di mana baik data maupun pemrosesan didistribusikan ke beberapa situs. 2 dekade terakhir melahirkan serangkaian perubahan sosial dan teknologi penting yang memengaruhi sifat sistem dan penggunaan data. Operasi bisnis menjadi global sehingga kompetisi berkembang dari toko menjadi web. Permintaan pelanggan dan kebutuhan pasar lebih menyukai jenis transaksi sesuai permintaan, kebanyakan melalui layanan web. Perubahan sosial dan teknologi yang pesat dipicu oleh perangkat mobile pintar dan murah sehingga meningkatkan permintaan untuk jaringan rumit dan cepat yang menghubungkannya. Aplikasi harus menangani berbagai jenis data seperti suara, video, musik, dan gambar. Data tersebut tersebar secara geografis dan diakses secara remote dari berbagai lokasi via perangkat mobile. Oke, itu sekarang. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari faktor yang saya jelaskan tadi, terdapat 2 kebutuhan database yang diperlukan. Yang pertama ada Rapid Ad Hoc Data Access, yaitu penting dalam lingkungan pembuatan keputusan yang membutuhkan respon cepat. Kemudian Distribute Data Access, yaitu dibutuhkan untuk mendukung unit bisnis yang tersebar secara geografis. Oke, selanjutnya berikut faktor pendorong dari faktor di atas. Yang pertama, pertumbuhan internet sebagai platform untuk akses dan distribusi data. Kemudian ada revolusi mobile wireless. Kemudian pertumbuhan perusahaan yang menggunakan application as a service. Kemudian peningkatan fokus pada mobile business intelligence. Nah, selanjutnya ada database terdistribusi diminati karena manajemen database terpusat mengalami masalah berikut. Yang pertama ada penurunan kinerja, kemudian biaya tinggi, selanjutnya masalah reliabilitas, masalah skalibilitas, dan organisasi yang kaku. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan dari DDBMS, yaitu Distribute Database Management System. Nah, itu dia kepanjangan dari DDBMS. Saya ulang lagi, kepanjangan dari DDBMS yaitu Distribute Database Management System. Nah, sekarang kita melihat kelebihan dan kekurangannya serta lingkungan pemrosesannya.
Oke, kelebihan dan kekurangan DDBMS. Yang pertama akan kita bahas mengenai kelebihannya. Jadi, kelebihannya itu yang pertama lokasi data dekat dengan tempat yang memiliki permintaan tinggi. Kemudian, akses data lebih cepat. Selanjutnya, pemrosesan data lebih cepat. Nah, selanjutnya memfasilitasi pertumbuhan, kemudian komunikasi yang lebih baik, kemudian biaya operasi menurun, kemudian antarmuka yang user friendly, dan selanjutnya menurunkan bahaya kegagalan di suatu titik. Nah, selanjutnya yang terakhir tidak bergantung pada prosesor. Nah, itu dia beberapa kelebihan. Nah, selain ada kelebihan, ada kekurangan juga. Nah, selanjutnya saya akan bacakan beberapa kekurangannya. Yang pertama, manajemen dan pengendaliannya rumit. Kemudian kesulitan teknologi. Yang selanjutnya keamanan. Yang selanjutnya kurangnya standar. Yang selanjutnya kebutuhan penyimpanan dan infrastruktur yang meningkat. Selanjutnya biaya pelatihan meningkat. Yang selanjutnya biaya. Tentu saja kita menggunakan hal baru, mungkin teknologi baru mungkin akan membutuhkan biaya yang lebih dibanding yang lama. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk lingkungan pemrosesan. Nah, di lingkungan pemrosesan ini yang pertama lingkungan pemrosesan terdistribusi. Nah, pemrosesan database terbagi di antara 2 atau lebih situs fisik yang terhubung melalui jaringan. Nah, jadi di lingkungan pemrosesan ini dibagi 2 atau lebih melalui jaringan. Nah, yang pertama menggunakan satu situs database tetapi membagi pemrosesan ke beberapa situs. Nah, bisa dilihat gambarnya di bawah ini mengenai lingkungan pemrosesan terdistribusi. Nah, di situ ada set 3, ini ada DBMS-nya, kemudian komputer, kemudian ada user, komputer, ada beberapa komputer ya, itu ada 3 komputer yang menggunakan DBMS itu set itu ada komputer 1, komputer 2, komputer A, komputer B, maksud saya komputer C. Nah, itu komunikasinya menggunakan jaringan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai gambar ini, maksud saya penjelasan lebih jelas mengenai gambar ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Akbar Al-Ghifari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Akbar Al-Ghifari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ana Mardiana. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada database disimpan dalam 2 atau lebih situs fisik yang terhubung melalui jaringan. Nah, yang kedua ada database dipecah menjadi beberapa bagian yang disebut dengan database fragment. Yang ketiga ada database fragment diletakkan di situs yang berbeda dan dapat direplikasi antar beberapa situs. Yang keempat, tiap database fragment dikelola oleh proses database lokal. Oke, next. Nah, di sini ada gambar lingkungan database terdistribusi close up to desk. Nah, close up to desk. Nah, gitu aja guys. Nah, itu kalian bisa melihatnya ada komputer A, ada DBMS E1. Nah, langsung ada komputer B, DBMS E2. Nah, ada komputer C, DBMS E3. Di situ yang pertama ada set 1 Miami user Alan ya guys. Nah, di komputer B itu ada set 2 network user Betty. Nah, yang selanjutnya ada yang ketiga komputer C itu kan ada set 3 Atlanta user Hernando. Nah,
Nah, dari gambar di atas terdapat beberapa hal yang perlu diingat. Nah, yang pertama, prosesan terdistribusi tidak membutuhkan database terdistribusi. Tetapi database terdistribusi membutuhkan pemrosesan terdistribusi atau tiap database fragment dikelola oleh proses database lokal. Selanjutnya ada pemrosesan terdistribusi mungkin berdasarkan pada database tunggal yang berada pada komputer tunggal. Nah, yang ketiga ada baik pemrosesan terdistribusi maupun database terdistribusi membutuhkan jaringan komponen yang terhubung. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ada nomor 2, ada komponen DDBMS atau bisa disebut Distributed Database Management System. Nah, kalian perlu tahu ada beberapa komponen di dalam DDBMS ini. Nah, yang pertama ada komputer workstations atau remote device. Nah, di sini ada STIS atau nodes yang membentuk sistem jaringan. Selanjutnya ada komponen hardware dan software, jaringan yang ada dalam tiap workstation atau perangkat. Yang ketiga ada media komunikasi yang membawa data dari satu titik ke lainnya. Selanjutnya ada transaction processor atau TP atau application processor yang disebut API atau Transaction Manager yang disebut TM, yaitu komponen software yang ditemukan dalam tiap komputer atau perangkat yang meminta data. Selanjutnya ada data processor atau DP. Nah, terus data manager bisa disebut DM, yaitu komponen software yang berada di tiap komputer atau perangkat yang menyimpan dan mengambil data yang ada di situs. Nah, selanjutnya eh, kita lanjut ke slide 9, guys. Nah, di sini ada gambar ya, guys. Gambar di sini menunjukkan posisi komponen dan interaksi antar komponen tersebut. Nah, komunikasi antar TP dan DP diatur melalui serangkaian aturan atau protokol yang digunakan oleh DDBMS. Nah, kalian bisa melihat gambar yang pertama itu ada JOS Peter Mary Dedicated Data Processor. Nah, kalian bisa membacanya dan melihatnya dengan seksama. Nah, saya akan membaca ini yang ada 3 ya, guys. Yang pertama, protokol menentukan bagaimana sistem database terdistribusi akan apa itu. Nah, selanjutnya ada interface dengan jaringan untuk mengangkut data dan perintah antara DP dan TP. Nah, selanjutnya ada sinkronisasi semua data yang diterima dari DP, TP itu dan kurung TP dan mengarahkan data ke TP dan kurung DP. Nah, memastikan fungsi database umum dalam sistem terdistribusi mencakup keamanan data, manajemen transaksi dan kontrol konkurensi, partisi dan sinkronisasi data, backup dan pemulihan data. Oke, guys, mungkin hanya itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Andri Nur Insan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Nurinsan. Di sini saya akan membahas mengenai skenario replikasi data. Nah, di sini yang pertama itu pengertian replikasi data. Mengacu pada penyimpanan salinan data pada beberapa situs yang dilayani oleh jaringan komputer, data yang direplikasi mengikuti mutual consistency rule, yaitu semua salinan fragmen data harus identik. Oleh karena itu, untuk memelihara konsistensi data di antara replika, DDBMS harus memastikan update database dilakukan di semua situs di mana replika ada. Terdapat 2 jenis replikasi. Pertama itu ada push replication. Setelah update data, node DP asli mengirimkan perubahan ke node replika untuk memastikan data segera diupdate. Akan tetapi, ia menurunkan ketersediaan data karena adanya latensi untuk memastikan konsistensi data di semua node. Yang kedua ada pull replication. Setelah update data, node DP asli mengirimkan pesan ke node replika untuk
menotifikasi adanya update. Node replika memutuskan kapan untuk mengaplikasikan update ke fragmen lokal. Update data tidak segera dilakukan ke replika sehingga data tidak konsisten, sementara fokusnya adalah pada ketersediaan data. Lanjut ke B, skenario replikasi data. Terdapat 3 skenario replikasi. Pertama itu full replication database, menyimpan beberapa salinan dari tiap fragmen database di beberapa situs. Partially replication database, menyimpan beberapa salinan dari beberapa fragmen database di beberapa situs. Yang ketiga, unireplicated database, menyimpan tiap fragmen database di situs tunggal. Beberapa faktor yang mendorong penggunaan replikasi data. Pertama itu ada ukuran database-nya. Yang kedua, frekuensi pemakaian serta biaya. Keempat, strategi fragmentasi data. Pengertian fragmentasi data yaitu suatu objek dapat dipecah menjadi 2 atau lebih segmen atau fragmen. Objek dapat berupa database user, database system, atau tabel. Tiap fragmen dapat disimpan di situs manapun melalui jaringan komputer. Informasi mengenai fragmentasi data disimpan dalam DDC yang diakses oleh TP untuk memproses permintaan user. Strategi fragmentasi data yang dibahas adalah berdasarkan tingkat tabel dan membagi tabel menjadi fragmen logis. Strategi fragmentasi data. Terdapat 3 jenis strategi fragmentasi data. Pertama itu fragmentasi horizontal, mengacu pada pembagian relasi menjadi subset atau fragmen dari tuple atau baris. Tiap fragmen disimpan dalam mode berbeda dan tiap fragmen memiliki baris unik. Semuanya memiliki atribut atau kolom yang sama, terbagi menjadi round robin partitioning dan race partitioning based on a partition key. Yang kedua, fragmentasi vertikal, mengacu pada pembagian relasi menjadi subset atribut atau kolom. Tiap fragmen disimpan dalam node berbeda dan memiliki kolom unik dengan pengecualian kolom kunci yang ada di semua fragmen. Yang ketiga, ada fragmentasi campuran, mengacu pada kombinasi dari strategi horizontal dan vertikal. Tabel memungkinkan dibagi menjadi beberapa subset baris. Tiap baris memiliki subset dari atribut kolom. Nah, jadi kesimpulannya di sini kita baca, DDBMS mengatur penyimpanan dan pemrosesan dari data yang terkait secara logis melalui sistem komputer yang saling berhubungan, di mana baik data maupun pemrosesan didistribusikan ke beberapa situs. Dan perlu diketahui bahwa DDBMS juga memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus kita perhatikan, serta lingkungan pemrosesan yang terdiri dari 2 lingkungan. DDBMS juga memiliki komponen penyusunan komputer, workstation, komponen hardware and software, media komunikasi, dan lainnya, serta replikasi data dan fragmentasi data. Yang memiliki arti bahwa replikasi merupakan penduplikatan data. Fungsi dari fragmentasi data adalah mencegah objek menjadi 2 atau lebih segmen atau fragmen. Nah, mungkin itu saja yang kelompok dapat disampaikan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.